ketika kita sudah di sini, kita tandai tangan kita tetap di sini sambil kita raba. Ini misalnya ini kan daerah sini kan keraba ya. Oh ini keras atau ini kayaknya melebar gitu kan. Kalau punggung itu biasanya lebar ya. Kalau bayi itu kan nanti ada yang letaknya normal, ada yang letaknya sungsang ya, ada yang melintang kemana-mana ya. Kayak jadi kita bisa rasakan ini. Oh ini misalnya lebar gitu kan. Ini lebar atau ini mengeras di atas ya, seperti itu kita bisa rasakan. Tapi nanti kita tandai sampai di sini, kemudian kita ukur tinggi fundus uterinya ya. Adalah tulang kemaluan. Oke, sampai ke tulang kemaluan ini ya. Oh ini di sini misalnya, oh ini ukurannya 28 cm gitu kan ya. Nanti kalian pelajari saja usia kehamilan berapa, tinggi fundus uterinya itu berapa ya. Yang kalian bisa gampang ingat, usia kehamilan 20 minggu TFU-nya sama ya, 20 gitu. Usia 24 ya, TFU-nya tambahin aja 4, sekitar 28. Usia 32 minggu gitu kan, itu TFU-nya juga sama 32, itu yang paling gampang ingetin ya. Nah nanti untuk lebih detailnya nanti kalian lihat lagi ya. Oke, kemudian diukur tinggi TFU-nya disesuaikan dengan usia kehamilannya berapa ya. Oke, sesudah itu kita ke leopard yang kedua ya. Leopard yang kedua kita mau menentukan di mana letak punggung janin, apa di sebelah kiri ibu atau di sebelah kanan ibu ya. Nah kita menentukan letak punggung itu juga buat meriksa si DJJ-nya gitu kan, si bayi itu yang memang di letak punggungnya itu ya. Jadi kita coba ini sebelah kirinya ibu, ini sebelah kanannya ibu ya. Jadi kalau bayi punggungnya di sini ini namanya puki, punggung kiri, ini puka, punggung kanan ya. Jadi kita mau meriksa misalnya punggung kiri, berarti kita agak dorong yang pakai tangan kita ini yang dari sebelah kanan ini ya, agak dorong, terus yang ini gini nelusurin di rasa-rasa ini apa gitu kan ya. Ini bagiannya apa, kecil-kecil, agak nonjol sedikit, kecil-kecil, kemudian ada yang kosong gitu ya, gitu kan. Oh kalau kayak gitu kecil, kosong. Oh ini biasanya nih di sini posisi kaki, tangan yang kecil-kecil ya, atau misalnya karena dipegang-pegang ini dia jeduk gitu kan ya, tendang sedikit gitu kan. Oh ini kakinya gitu ya. Kalau misalnya ini, oh ini kakinya ini kosong gitu kan. Oh berarti mungkin punggung, bukan mungkin ya, kalau di sini kaki berarti di daerah sini yang punggungnya gitu ya. Nah nanti kita ginikan lagi, dorong yang sebelah sini, kita raba di sini gitu ya. Oh ini keras, kemudian agak melengkung gitu kan ya, keras agak melengkung panjang gitu kan. Oh ini punggung gitu ya. Oh ini punggung. Oke ya, berarti sudah ditentukan di leopard 2 ini adalah punggung kanan gitu ya. Oke, udah punggung kanan berarti kita ke leopard 3 ya. Ke leopard 3 ini kan tadinya ibunya posisinya terlentang gini. Lebih mudah untuk leopard 3 itu ibunya kakinya nekuk fleksi ya. Jadi agak ditekuk lututnya, kemudian fleksi ibunya agak ngangkang gitu kan. Jadi kita gampang untuk leopard 3. Seperti ini leopard 3 tuh. Jadi kalau misalnya diginikan ini leopard 3 untuk melihat presentasi terbawah janin itu apa gitu ya, apa kepala, apa bokong gitu ya. Kalau kepala itu pasti bulat keras gitu ya, bulat keras. Kemudian kalau dia belum masuk pintu atas panggul, sayangku yang belakang kalian lihat enggak? Nah, oke, jangan sampai nanti pas ujian kalian salah karena nggak merhatiin gitu ya. Oke, terus kita coba gerakan ya. Apakah si misalnya ini posisinya agak bulat keras, itu berarti itu kepalanya udah ke bawah. Cuman apakah udah ke bawah itu dia udah masuk pintu atas panggul atau belum? Kita coba tekan gini, kemudian digerakkan. Kalau masih bisa agak kedorong, masih bisa didorong gitu ya.
bergerak dan masih bisa didorong, artinya dia belum masuk pintu atas panggul gitu kan ya. Ini berarti masih di atas ya. Oke, nah itu yang Leopold 3. Nah kalau yang Leopold 4 itu untuk lebih memastikan lagi si kepala itu ya di atas atau di bawah. Jadi posisinya kita si ibu masih tetap fleksi lututnya. Kemudian tapi kita ngadepnya ke sini. Kalau yang Leopold 4 berarti kita coba gini, gitu kan ya. Nih, kalau si kepala itu masih di atas pintu atas panggul, belum masuk, gitu kan, dan masih bisa didorong ke atas, tangan kita masih bisa nyatu, itu ya, masih ketemu. Ini kan berarti kepala di sini kan, itu masih bisa ketemu, masih bisa kita dorong gini ya, masih bisa ketemu. Tapi kalau kepala ini udah ke sini, gitu ya, tangan kita udah nggak bisa nyatu. Artinya dia udah masuk pintu atas panggul, gitu kan. Jadi dia udah masuk, jadi tangan kita jadinya gini, gitu, nggak bisa nyatu. Ya, tapi kalau masih nyatu berarti kepala masih di atas. Ya, jadi Leopold 4 itu untuk lebih memastikan aja lagi ya presentasi paling bawah si bayi. Oke, sesudah Leopold 4 itu tadi berarti tadi kita udah tahu bahwa punggungnya adalah punggung kanan ya, punggung kanan. Kita dengerin DJJ-nya si bayi pakai Doppler ya. Ini adalah Doppler. Kita dengerin DJJ-nya. Nah, karena posisinya punggung sebelah sini dan dia agak ngeringkel gitu, jadi si jantung itu bisa kita dengar dengan jelas di perut bagian kanan bawah. Kalau memang punggungnya adalah punggung kanan, jadi udah agak ke bawah ke sini ya. Jadi kita kasih jarinya di sini, gitu ya. Kemudian kita dengerin pakai Doppler ya, seperti ini. Kita dengerin, onkan ininya, terus kita dengerin di sini. Terus kita hitung, gitu ya. DJJ janin kan antara 120, 160. Jadi kita hitung dalam 1 menit. Oke ya. Nah, ini sudah selesai, berarti Leopold 1 sampai Leopold 4 sudah selesai. Ya, nanti kita bilang ke ibunya bahwa pemeriksaan sudah selesai. Gitu kan ya. Ibu sama janinnya sehat ya. Ibu tadi dengar bunyi jantungnya, gitu kan, kedengeran kan Bu, gitu ya. Nah, itu biasanya bunyi jantung bayi itu bisa didengar di usia